jaminan 1 jam itu. Serius? Jadi sepanjang video klip? Iya, karena kan kalau dibalikin kadang-kadang jam itu nggak boleh kalau gitu jadi jam. Jadi nani maj terus mesti gitu aja. Itu ya lumayan lah. Ada latihannya dulu lah kemarin. Tepuk tangan. Langsung. Gosen, oh ya, gosen, gosen, gampang, gosen, 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 gosenin 1 jam. Oke, gampang. Gampang banget Kang aja ya. Oke. Nah, oke. Siap. Siap semuanya ya. Boleh ke tengah mungkin. Mas Steven, gabung dong Mas Steven. Oke, udah kelihatan, udah on. Sampai paling belakang kelihatan bang. Halo belakang. Kelihatan lah. Oke, udah. Direkam. Direkam langsung. Udah direkam. Ya, Udah oke. siap semuanya. 3, 2, 1. Oke, ready. 1, 2, 3. Gosen, 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 gosenin 1 jam. Ya pendek banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, ini gue nanti kemana ya? Kamera aja. Jadi brand ambassador. Oh, lu seneng ya. Paling seneng itu kalau kita kerjasama sama brand yang memang kita juga seneng gitu. Kayak Goseng sendiri dari Gojek itu kan memang sesuatu yang sangat selalu bersinggungan sama kehidupan sehari-hari ya. Jadi sebagai brand ambassador itu jadi apa istilahnya? Jadi nggak perlu memang benar-benar yang kita alamin gitu, yang kita sampaikan. Milih-milih nggak sih dalam hal menjadi brand ambassador buat? Kalau brand ambassador pasti harus milih sih pasti ya, karena kan sangat apa ya, sangat pengaruh ke ini kita juga kan, ke imaging. Apalagi kalau gue tuh berarti imaging bandnya juga terpengaruh. Ada pertimbangan khusus sendiri nggak dari Bono sendiri ketika memilih Pertimbangannya? Oh, pertimbangan? Bukan cuma dari gue sih, biasanya kalau misalnya pertimbangan ke brand ambassador itu dari manajemen juga, karena kan manajemen yang pegang Noah juga, jadi kan apapun yang gue lakuin impact terhadap Noah itu kayak gimana. Jadi pertimbangannya ada banyak sih sebenarnya. Bang Ariel, seberapa sering sih belanja online gitu? Waduh, malu gue ngomongnya. Banyak ya? Gue kayak ibu-ibu. belanja online itu sering banget sih, sebenarnya sangat sering, karena satu kan untuk keluar tuh agak sulit ya, waktu jadi kayak gue perlu perlu barang ini gitu, besok gue mesti perlu, tapi hari ini gue mesti kerjain ini, mesti kerjain itu, jadi kayak oke. Jadi kalau seberapa sering, sangat sering sih sebetulnya. Biasanya barang apa? Pandemi itu kayaknya udah mulai belanja kan, saya juga Barang apa aja? Barang apa yang sering belanja makanya cari kesibukan gitu. Sebenarnya sebelum pandemi udah sering gua. Jadi maksudnya karena sebagai public figure ya, kadang-kadang kalau mau pergi kemana itu kan harus agak dipertimbangkan. Kalau tempat yang terlalu banyak orang nanti takutnya bikin rusuh tokonya kan, kayak enak juga. Jadi dari situ memang udah sering online sebetulnya kalau belanjanya. Pas pandemi apalagi tambah karena gabut kan pastinya, jangan diem di rumah, biasa keliling-keliling. Jadi apalagi gua kalau orangnya diem tuh pasti ada aja yang pengen dikerjain, jadi makin banyak belanjanya. sharing nggak sih kalau Sorry, ada handphone bunyi. Kenapa sering? Handphone sharing nggak sih kalian sendiri kalau beli sesuatu? Mungkin yang dia interest ya, kalau dia nggak interest ya palingan dia juga nggak komen kalau gue sharing ke Alia. Kenapa? Yang dibeli paling sering gue beli tuh pasti yang buat apa istilahnya itu ya,
buat Hobi tadi. DIY. Oh, DIY. Buat DIY kayak terakhir nih kemarin gue beli ada pipa besi sama carbon fiber tube, carbon fiber tube gitu. Ternyata ya kalau sekarang baru tahu bahwa ternyata banyak yang ada yang jual ini yang aneh-aneh gitu. Itu buat gue bikin nanti buat stand mic sih nanti itu. Apa lagi ya? Perkayuan gitu ya? Perkayuan juga lumayan sering karena selama pandemi lumayan banyak belajar tentang perkayuan, bikin A, bikin B, bikin C. Nggak semuanya dikasih lihat sih ke YouTube channel gitu, nggak juga, karena yang dikasih lihat ke YouTube channel biasanya yang berhasil aja. Kalau yang nggak berhasil nggak gue kasih lihat. Otodidak ya? Belajarnya otodidak? Iya bisa dibilang kayak gitu karena kan kadang-kadang kita waktu kecil kan suka ngeliat orang bikin macam-macam ya teman-teman, ya belajar dari sana aja sih. Bang, ini kan lagu abang kan dipakai di soundtrack jadi Soundtrack. Sorry, kurang keras. lagu apa Lagu Ada apa denganmu? Oke. Lagunya. ini mana nih bang? Dipakai di sini. Ya kalau gue bilang pas ya, maksudnya tim kreatifnya jeli gitu ngeliat. Kemarin kita sempat bikin ada 3 video klip dan kebetulan kan rame diomongin gitu. Tanggapannya bagus, jadi mereka lihat itu mungkin juga bisa seru nih dibikin. Jadi kalau gue bilang sih ya langkahnya tepat aja sih. Karena ngomongin masalah lagu, Alia sendiri juga katanya suaranya bagus dan mulai Ya. mengikuti profesional vokal dari Kak Alia sendiri, gimana sih? Oh enggak, Alea itu nyanyi dia hobi aja, hobi. Mungkin karena bawaan aja kali ya. Oke. Mungkin orang bilangnya gift gitu, jadi dia nyanyi buat senang-senang aja. Tapi mungkin nggak sih Kak? Diarahkan. Diarahkan dan akan menjadi ini profesional seperti Oh. Kak ya? Enggak. Oh, ini semuanya bisa dengar. Bergema. Diarahkan menjadi dan diarahkan nanti. profesional seperti ayahnya gitu. Kalau diarahkan kayaknya gue enggak deh, karena masih jauh ya. Apa ya istilahnya? Gue nggak tahu kalau otak gue tuh secanggih itu apa nggak, karena masa depan itu di depannya. Gue kan bagian dari masa lalu ya. Kalau buat yang generasi muda gitu, kan kita tuh bagian dari masa lalu. Jadi kita mungkin kayak kasih aja ilmu yang memang yang bisa kita kasih gitu. Terus nanti mau jadi apa sih udah terserah dia kayaknya, karena kayak zamannya kita nggak tahu ke depannya, ntar pas lagi dia udah gede gitu apa yang dibutuhin, apa yang dia pengen kerjain. Kayak gue zaman dulu kan mungkin di generasi gue mana ada yang siap-siap jadi pro player buat main game, kan nggak ada kan. Tapi ternyata sekarang kayak gitu. Jadi untuk yang kayak gitu kayaknya gue serahin sama anaknya. Tapi kalau sendiri pengennya suka apa? Curhat ke pengen tertarikkan dunia apa? Sejauh ini Kak, maaf ya ditanyain ini Kak. Dikit lah. Enggak, dia sukanya fashion sih. Jadi fashion, dia senang ngeliatin kadang-kadang kalau lagi lihat fashion show gitu, dia yang ngasih tahu ini kalau ini udah sering, udah ketertarikannya sejauh ini di sana sih kalau gue. Ada niatan pengen kuliah di fashion, Bang Boril? Kalian udah ngomong gitu sama Bang Boril? Sejauh ini kalau masalah kuliah, dia masih lebih sering ngobrol sama mamanya sih ya. Gua takut kalau ikut campur. Gue lebih lihat oke, mau kayak gimana, gue cuma ngarahin aja lah. Kemarin nyanyi sampai dan agunan seperti apa nih? Gue baru dengar. Oh ya? Baru dibikin. baru keluar. Oke, declare dulu ya, gue baru dengar. Gue belum mencari tahu kebenarannya. Jadi lagu boleh Jadi jaminan atau agunan kredit Wah, gitu. cipta lagu, Sertifikat YouTuber. bukan sertifikat. Sebagai sebagai pencipta lagu seperti apa menanggapi? ya. Oke, kalau saya sebagai pencipta lagu kan memang tahu value-nya lagu ya. Kalau lagu yang udah dipatenkan haknya gitu, hak patennya udah diurusin, itu memang ada value-nya, dan mungkin nggak tahu seberapa besar value-nya, mungkin tergantung value-nya dulu seberapa besar. Kalau misalnya itu memang bisa dijadiin jaminan sih, gue senang aja sebagai musisi sebetulnya ya. Jadi ada kayak senangnya karena akhir kayak karya itu bisa ada value-nya gitu di mata hukum gitu akhirnya. Ya maksudnya gini, kan gue public figure,
sebagai public figure memang udah tanggung terjun, jadi memang ada sedikit lah kewajiban untuk ada di scene ataupun di kamera gitu. Tapi kan kalau untuk keluarga itu kan mereka nggak punya kewajiban buat itu, jadi nggak semua orang juga pengen selalu kelihatan di kamera kan gitu. Jadi kalau mereka memang nggak nyaman ya terserah mereka gitu. Kakak sendiri memang nggak mau untuk tampil di media? Sebenarnya bukan nggak mau, memang nggak perlu sih sejauh ini ya. Maksudnya nggak perlu. Kan gue kalau tampil di media ngapain sih? Lagi preskon, lagi manggung, kan mereka sendiri juga nggak selalu ikut juga kalau ini. Kalau pas lagi pas ya terserah anaknya kalau dia mau kelihatan mau enggak. Persiapan konser BCL di Singapura. Persiapan konser BCL di Singapura, Kak. Konser BCL di Singapura. Konser BCL di Singapura. Ya. Bang, Persiapannya Kenapa? gimana, A? Preparationnya untuk membantu BCL konser di Singapura. preparation. Oke. Kemarin sama BCL udah ngobrol lagunya apa kira-kira karena kan harus beda ya. Jadi ada sekitar 2 lagu yang mesti dipilih, terus aransemennya kayak gimana. Ya kita lagi latihan sih. Mudah-mudahan lancar. Kalau misalnya lancar ya mudah-mudahan nontonnya terhibur gitu. Oke.